Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang berada di lingkup Mupel Sumut Aceh. Berjumpa kembali dengan saya Diaken HP Siregar dari GPIB Patmo Sabang yang akan membawa renungan sapaan malam di malam hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan Yesus terus menyertai kehidupan kita dan keluarga kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami mulai dari pagi, sore hingga malam hari ini Tuhan, di mana setiap aktivitas kami yang kami kerjakan Tuhan, tentunya kami serahkan kepadamu. Kami syukuri itu atas setiap anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga lewat pekerjaan, lewat aktivitas yang boleh kami lakukan, tentunya hati kami tidak lupa memuliakan, memuji namamu ya Bapa. Ya Bapa, di mana pada malam hari ini saya akan membawa renungan. Biarlah renungan ini boleh menjadi kekuatan, suluh langkah bagi jalan kehidupan kami. Biarlah Tuhan perlengkapi hamba-Mu ini, Tuhan persiapkan melalui Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan boleh sampai kepada kami semua. Berkati hamba-Mu ya Bapa dalam membawa renungan ini. Dalam Yesus Kristus kami berserah dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, di mana renungan kita malam ini yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-28 ayat 19 dan ayat 20, di mana ayat 19 mengatakan, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Di sini pengamsal boleh menceritakan, tentunya pengamsal itu adalah Raja Salomo sendiri, yang dimana kita ketahui Raja Salomo ya itu raja yang penuh hikmat. Tentunya itu semua dia lakukan dengan bermohon, dengan tuntunan Tuhan, itu yang dia cari di dalam dia melakukan segala aktivitas kehidupan dia pada waktu itu. Tentunya lewat hikmat itu Raja Salomo boleh membagikan ini kepada kita, terutama generasi muda ini. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Maksudnya di sini boleh kita pahami, yaitu siapa yang mengerjakan usahanya, sumber daya manusia itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu boleh kita apresiasikan di dalam kehidupan kita. Tentunya dengan kita mengelola itu dengan baik, seperti misalnya ada usaha-usaha, pekerjaan kita baik di kantor atau dimanapun, tentunya kalau kita lakukan itu dengan kerja keras, semangat, tentunya Tuhan akan memberkati itu. Jangan kita mengerjakan itu dengan kekuatan kita sendiri, sumber daya manusia yang ada dalam diri kita itu, talenta-talenta, bakat-bakat yang sudah ada di dalam diri kita yang Tuhan sudah beri. Mari kita apresiasikan itu, tentunya dengan bersumber dari hikmat Tuhan. Bukan itu kita merasa itu adalah kekuatan kita sendiri, tapi itu hanyalah pertolongan dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi dengan kita mengerjakan sumber daya alam, sumber daya manusia itu yang sudah Tuhan beri, baik itu untuk pelayanan kita dimanapun, di gereja, di pergaulan kita, di kantor, ataupun di mana, di usaha-usaha kita, di mana itu boleh kita kembangkan.
itu tentunya akan menjadi makanan yang kenyang, artinya jiwa kita terpuaskan, kebutuhan rohani dan kebutuhan spiritual dapat terjaga. Jadi di samping kita ada usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya harus ada syukur dan doa yang tentunya kita harus naikkan juga dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, mulai dari pagi hingga sore. Tentunya kita harus balas itu dengan bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, karena dalam setiap usaha kerja keras yang kita lakukan, tanpa kita syukuri, tanpa kita berterima kasih bahwa ada Tuhan yang menolong, pekerjaan kita itu akan sia-sia. Pekerjaan kita itu kayaknya tidak akan diberkati. Jadi ketika kita itu mau sampaikan kepada Tuhan, setiap aktivitas yang boleh kita lakukan dari pagi hingga sore, kita syukuri itu pada Tuhan, tentunya itu akan memberkati kita, bahkan boleh melipat gandakan berkat-berkat pekerjaan itu. Di ayat yang ke-1b-nya, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Dan ini sebaliknya, ketika ada sumber daya yang sudah diberikan Tuhan kepada setiap manusia di dalam dirinya, ketika talenta, bakat yang sudah diberikan itu dipendam, tidak berdaya gunakan, tidak dikembangkan, maka dengan sendirinya ada timbul kemalasan. Jadi sehingga dengan kemalasan itu kita menjadi terlena, kita menjadi sia-sia, kehidupan yang sia-sia. Jadi itu Tuhan sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin Tuhan tidak menyukai itu juga. Jadi harus memang kita berdayakan sumber daya manusia yang sudah Tuhan berikan itu. Jangan kita terlena, apalagi kita terbawa arus untuk duduk santai, tidak mau bekerja keras, mengharapkan, atau kita hanya berdoa saja kepada Tuhan supaya berkat-berkat Tuhan dicurahkan kepada kita. Tuhan tidak mau begitu. Tuhan mau adanya usaha juga dari kita, kerja keras dari kita. Di samping kerja keras itulah kita syukuri, kita terima kasih kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Inilah ada yang keseimbangan, kesatuan, kerja keras dan doa, itulah yang Tuhan mau. Sehingga lewat kerja keras itu Tuhan akan memberkati setiap usaha kita, apapun yang kita lakukan itu. Tapi ketika kita mengejar barang yang sia-sia, kehidupan kita tidak kita apresiasikan, pelayanan kita tidak kembangkan, itu hanya membuat hidup tidak akan berkembang, hidup akan tertinggal dan bahkan jatuh pada kemiskinan. Dan ayat yang ke-20 menyatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Orang yang dapat dipercaya dapat mendapat banyak berkat. Banyak orang yang percaya, tapi menjadi orang yang dapat dipercaya itu sedikit, bahkan sulit. Jadi bagaimana arti menjaga kepercayaan itu? Contohnya dalam setiap pekerjaan, kantor ataupun perusahaan, tentunya memakai karyawan yang dapat dipercaya. Tentunya untuk melancarkan bisnisnya, usaha-usahanya, perusahaannya, tentunya dicari orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Jadi banyak orang yang percaya, memang mengaku percaya, tapi hatinya tidak sesuai dengan perilaku hidupnya. Jadi di sini Tuhan mau orang yang betul-betul dapat dipercaya itu orang yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap pekerjaannya itu, apapun pekerjaannya yang dia serahkan kepada Tuhan, sehingga
Ketika pekerja itu takut akan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, maka pekerjaan dan usaha yang dia lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentunya dia akan mendapat berkat yang berlimpah-limpah yang Tuhan berikan kepada dia. Begitu juga dengan kita sebagai manusia melihat seseorang itu dia rajin, dia jujur, tentunya kita akan mengapresiasinya. Kita bisa mempromosikan dia lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Kita bisa memberikan bonus kepada dia segala macam. Tentunya Tuhan juga akan memberikan berkat yang melimpah kepada orang yang dapat dipercaya. Ke-20b-nya, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, di sini kebalikannya, ada orang yang mencari jalan pintas, yaitu menjadi ingin kaya, cepat kaya. Artinya tidak dengan bekerja keras, atau dengan kata lain dia melakukan hal-hal yang curang, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi dalam bacaan ini di 20b ini boleh mengatakan orang yang mencari jalan serong Tuhan tidak akan berkati, malah Tuhan akan memberi hukuman. Begitu juga dengan kita sebagai manusia, ketika ada pekerjaan kita di kantor atau di perusahaan atau dimanapun, ketika kita melakukan kecurangan, itu tidak berkenan kepada Tuhan, kepada bos perusahaan, kepada siapapun pimpinan kita, itu tidak akan berkenan kepadanya, sehingga mungkin kita akan singkirkan. Jadi terlebih-lebih kepada Tuhan. Tuhan melihat isi hati kita, bukan dari setiap perkataan kita, tapi hati kita yang terdalam, yang memang betul-betul mau jujur, mau berusaha kerja keras, mau berdoa, mau berserah kepada Tuhan, bukan mencari jalan yang sia-sia, bukan mencari jalan yang pintas. Jadi dari renungan ini boleh kita dapati, boleh kita pelajari di mana menjadi orang jujur itu tentunya kita bermohon kepada Tuhan. Kita mencari hikmat Tuhan agar hidup kita ini memang benar-benar kudus, agar hidup kita ini memang benar-benar diberkati di jalan pada jalannya, tidak serong ke kiri dan ke kanan. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini kita boleh bersandar, kita boleh merenung lewat pengamsal Salomo yang boleh membagikan hikmatnya, membagikan nasihat-nasihatnya kepada kita, bahwa setiap orang yang lurus jalannya Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti melipat gandakan berkat-berkat. Tapi sebaliknya, ketika hidup kita serong, hidup kita tidak jujur, hidup kita jauh daripada Tuhan, tentunya hal-hal kebinasaan, hal-hal yang tidak Tuhan sukai, kemiskinan bahkan jatuh melanda kita. Jadi mari kita terus bersikap jujur, terutama di dalam pelayanan kita. Mari terus bersaksi kita dengan hati yang tulus, melayani Tuhan dengan tulus, sehingga lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan kita, ketika kita lakukan itu dengan setulus hati, tanpa kita sadari, berkat-berkat Tuhan itu akan dicurahkan kepada kita. Demikianlah renungan kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kembali kami hadir ya Bapa lewat doa-doa kami di malam hari ini ya Bapa, di mana kami sudah merenungkan firman-Mu, sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu ya Bapa.
Mampukan kami menjadi orang yang jujur di hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, di dalam dunia ini begitu banyak godaan, begitu banyak tawaran-tawaran, tapi kami yakin tawaran itu bersifat semu. Tawaran itu bersifat sementara yang akan membawa kami ke dalam kebinasaan, yang akan membawa kami ke dalam kemiskinan. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami jujur dan setia dalam setiap tugas-tugas apapun itu, baik itu dalam pelayanan kami lakukan dengan setulus hati. Tentunya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memampukan, menguatkan kami dalam setiap tugas pelayanan kami ini. Terima kasih buat firman Tuhan di malam hari ini. Kami mau berdoa juga Tuhan buat seluruh keluarga besar kami di lingkup Mupel Sumut Aceh, baik melalui Bapak Pendeta, begitu juga dengan istri dan suami, anak-anak semua mereka. Tuhan berkati dalam setiap tugas-tugas pelayanan mereka. Biarlah lewat tugas-tugas pelayanan mereka bolehlah melakukan itu dengan sepenuh hatinya, dengan tulus, dengan terus berserah mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Tuhan berkati juga tugas-tugas pelayanan kami, presbiter, penatua dan diaken. Tuhan boleh berkati juga dimanapun kami berada. Biarlah lewat tugas-tugas pelayanan yang kami lakukan, kami dapat melakukan itu juga Tuhan dengan setulus hati, dengan setiap sikap jujur kami dari hati kami. Kami yakin ketika hati kami memang benar-benar bersih, benar-benar jujur, tentunya pelayanan yang akan kami lakukan itu kami lakukan dengan sukacita, sukacita yang daripadamu ya Bapa. Tuhan berkati juga setiap seluruh jemaat dimanapun berada di lingkup Mupel Sumut Aceh ini. Tuhan berkati dalam setiap keberadaan mereka. Biarlah lewat aktivitas yang mereka lakukan, pekerjaan yang mereka lakukan, baik di rumah, baik di kantor, ataupun dimanapun, di gereja, di dalam pelayanan yang mereka lakukan, biarlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan, aktivitas mereka. Tuhan, kami mau berdoa juga buat situasi kami di dalam pandemi corona ini Tuhan, di mana kami tidak bisa memprediksi kapan ini berlalu, tapi kami hanya bisa berserah, bermohon, dan tentunya melakukan protokol kesehatan yang sudah pemerintah anjurkan kepada kami. Itu semua kami akan patuhi Tuhan. Itu semua untuk menjaga apa yang sudah pemerintah lakukan, karena kami yakin dan percaya pemerintah adalah sebagai wakil Tuhan yang Tuhan tunjuk untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan seluruh keselamatan bagi seluruh masyarakat di bumi Indonesia ini, terkhusus di Mupel Sumut Aceh ini Bapak. Biarlah lewat keadaan ini Bapak, kami terus menghormati setiap ujian-ujian yang Kau berikan, karena kami yakin dan percaya ketika ujian itu dapat kami lewati dengan terus semangat, terus mematuhi protokol, terus berserah kepadamu, tentunya Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik bagi setiap hati kami yang mau menjalani ujian ini. Ya Bapa, tentunya kami masih berdoa juga buat seluruh gereja-gereja kami di lingkup Mupel Sumut Aceh ini. Biarlah Tuhan berkati setiap pelayanan kami, kesaksian kami, persekutuan kami. Biarlah semua itu kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Masih banyak doa-doa yang akan kami naikkan kepadamu ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami, terutama bagi setiap hati yang terus berserah, terus bermohon meminta kepadamu. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Inilah kami Bapa, anak-anak Tuhan, menyerahkan doa-doa permohonan kami ini hanya dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, sapaan malam kita. Biarlah tentunya malam sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk kita beristirahat. Biarlah tentunya kita boleh beristirahat, dan hari-hari esok yang akan kita jelang tentunya lebih baik daripada hari ini, dan pengharapan-pengharapan yang baru yang Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, selamat malam. Shalom.